Hai teman-teman semuanya. Intro dulu gak sih? Ya udah, aku coba ya. Gimana Bun? Bismillahirrahmanirrahim. Laki. Aku itu laki. Hey, what happened? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan kami Sugar Group. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ada apa sih dengan pandemi. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, my milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better. Pandemik atau wabah bukan hal yang baru dalam kehidupan umat manusia. Riwayat wabah sama panjangnya, atau bahkan lebih panjang daripada riwayat manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyakit menular telah menimpa manusia sejak masa prasejarah. Namun, karena cara kehidupan mereka yang sederhana, memaden, berburu, dan meramu, serta hidup dalam kelompok kecil yang terisolasi, penyakit tidak sampai menjadi pandemi karena kesempatan transmisi penyakit dari satu kelompok ke kelompok lainnya sangatlah kecil. Kemudian, situasi itu berubah ketika manusia menemukan modus produksi baru, yakni bercocok tanam. Sejak manusia menetap dan membangun komunitas di desa, dan terutama kota, mereka harus berurusan dengan penyakit menular dalam skala yang lebih besar. Dalam catatan sejarah, pandemi yang paling awal tercatat ialah pada masa Perang Peloponnesia, yaitu pandemi Peloponnesia, sekitar tahun 430 sebelum Masehi. Penyakit itu diduga datang dari Ethiopia dan mewabah di Athena, tepat ketika pasukan Sparta mengepung. 2/3 dari populasi meninggal. Wabah pandemi berikutnya adalah wabah Justinian yang menular pada tahun 527 sampai 565 Masehi. Pada masa Kekaisaran Justinian di Konstantinopel, wabah ini diperkirakan telah menewaskan hampir separuh penduduk Eropa. Wabah ini berasal dari China, timur laut India, lalu ke danau besar Afrika, yang ditularkan oleh tikus hitam. Pada tahun 1347 sampai 1351 muncul pandemi Black Death. Penyakit ini diperkirakan telah merenggut nyawa 2/3 populasi di Eropa. Orang yang terkena penyakit ini kulitnya akan menghitam karena pendarahan. Penularan penyakit ini melalui sejenis binatang kutu atau tikus hitam. Namun, sejarah mencatat bahwa para ilmuwan berkeyakinan bahwa Black Death adalah wabah pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia. Pandemi berikutnya adalah cacar, wabah yang muncul tatkala bangsa Eropa mendatangi benua Amerika pada tahun 1492. Penyakit ini menyebabkan kematian kurang lebih 90% penduduk Amerika periode itu. Tidak jelas dari mana bermula wabah cacar ini. Namun para ahli memperkirakan penyakit ini berawal dari Kekaisaran Mesir abad ketiga sebelum Masehi dengan bukti ruam yang terdapat pada mumi. Selanjutnya ada pandemi kolera. Pandemi kolera ini diperkirakan muncul sekitar tahun 1961 Masehi yang berasal dari distrik Jessore, India. Badan Kesehatan Dunia
atau WHO memberi nama pada pandemi ini yaitu pandemi yang terlupakan. Penyakit ini telah menjangkiti hampir 4 juta manusia setiap tahunnya dan menyebabkan kematian 21.000 sampai dengan 143.000 jiwa setiap tahunnya. Penyebab penyakit ini adalah makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri. Sebelumnya, sekitar tahun 1852 sampai dengan 1861 Masehi, wabah kolera dengan cepat telah menyebar ke seluruh Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika yang menyebabkan kematian sekitar 1 juta orang. Selanjutnya ada flu babi. Meski tidak menyebabkan jumlah kematian seperti pada saat kemunculan pertamanya, pada masa kolonial Belanda, Indonesia juga terdampak oleh wabah tersebut. Laporan tertulis dari pemerintah kolonial menunjukkan bahwa penyakit tersebut juga mewabah di Hindia Belanda. Pandemi yang cukup berdampak adalah pandemi influenza 1918 atau flu Spanyol, termasuk wabah terganas karena menyebabkan kematian jutaan manusia. Diperkirakan wabah ini menewaskan lebih kurang 40 juta orang. Kemudian ada SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, adalah satu pandemi yang muncul pada tahun 2003 yang berasal dari China dan menyebabkan ke 26 negara, menjangkiti sekitar 8.000 orang, menyebabkan kematian 774 orang. Pandemi baru muncul lagi di Amerika Serikat pada tahun 2009 yang dikenal sebagai flu babi. Pandemi ini telah menginfeksi lebih kurang 60 juta warga Amerika Serikat dan menimbulkan kematian global sebanyak 575.400 orang. Pandemi ini menginfeksi terutama anak kecil dan orang dewasa paruh baya, sedangkan orang dewasa yang lebih tua memiliki kekebalan tubuh. Pandemi ini berakhir pada bulan Agustus 2010. Selanjutnya ialah pandemi Ebola. Ia merupakan wabah yang muncul di Guinea, Afrika pada tahun 2014 yang kemudian menular ke negara-negara di Afrika Barat seperti Liberia dan Sierra Leone. Wabah ini telah menginfeksi kurang lebih 28.600.000 orang dan menyebabkan kematian sekitar 11.325.000 orang. Kemudian ada wabah Human Immunodeficiency Virus atau HIV dan Immunodeficiency Syndrome atau AIDS yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Penyebab wabah ini diperkirakan berasal dari virus simpanse dari Afrika. Menurut data tahun 2006, virus tersebut merupakan pandemi dengan 65 juta orang lebih terjangkit dan menyebabkan kematian 25 juta secara global. Dan yang terakhir ialah pandemi COVID-19 yang tengah terjadi pada saat ini. Berjuta-juta korban sudah berjatuhan. Berbagai upaya pun sudah dikerahkan. Kepanikan hingga langkah rasional kerap mewarnai tindakan manusia pada masa pandemi ini. Kepanikan adalah proses yang wajar. Itu dilakukan oleh manusia sepanjang masa sejarah pandemi. Namun, berusaha secara rasional oleh umat manusia akan selalu selamat dari virus yang mengancam keberlangsungan hidup. Saatnya
Kita sama-sama berjuang melawan penyakit ini. Patuhi 6M. Stay safe and stay healthy. Baiklah, itu pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk ikuti kami terus mengenai informasi-informasi yang lebih tajam dan lebih aktual lagi mengenai pandemi COVID-19 ini. Please like, comment, and subscribe again. And see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.